Saya dinyatakan paru-paru basah, asam lambung, diinfus, disuntik berkali-kali, diambil darah, donor darah, 3 kantong sampai ilusi segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wasyukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu kembali dengan saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun panjenengan berada, yang berada di Sabang sampai Merauke, yang ada di Nusantara ini maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin, dan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami terima kasih banyak kepada saudaraku semua yang telah mensupport atau mendukung video kami. Jangan lupa dibagikan dan di-share dan di-subscribe ya saudaraku semua. Pada kali ini kami akan kuak, yaitu dengan proses mediumisasi tentang Gumai si peramal itu. Jadi kami akan menarik pendampingnya, siapa sebenarnya yang membantu ramalnya Gumai itu kok selalu tepat. Jadi langsung saja kita proses mediumisasi. Sudah siap mas? Siap, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya minta tubuh mediator ini dibersihkan dari golongan jin fasik, kotum, iblis, siluman, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya minta bersihkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah, sallallahu ala Muhammad, bersih. Sallallahu ala Muhammad. Saya minta yang ada di dalam, saya minta dirantai yang kuat, ikat yang kuat. Sallallahu ala Muhammad, sehingga tidak bisa menambah informasi yang tidak jelas. Sallallahu ala Muhammad, ikat kuat. Sallallahu ala Muhammad. Saya minta radius 200 meter, saya minta ditutup, tidak ada yang bisa masuk penyusup dari manapun kecuali yang saya maksud. Sallallahu alaihi Muhammad, tutup rapat-rapat. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta tubuh mediator ini bentengi berlapis-lapis, benteng yang kuat, benteng yang tebal, sehingga tidak ada yang bisa menerobos masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya minta dihadirkan sosok gaib muslim yang bisa menceritakan atau yang mengasih informasi yang detail, yang kompeten tentang Gumai si peramal yang selalu ramalannya tepat. Saya minta dihadirkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya minta disinkronkan kepada mediator ini, sinkron penuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta pita suaranya dibuka, bisa berbahasa manusia dan bahasa Indonesia dengan jelas. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, ini sebelumnya dengan siapa ini kalau boleh tahu? Ki Anggoro. Ki Anggoro.
Dari mana ini Ki Anggoro ini? Saya berasal satu daerah dengan Gumai. Sebelumnya sudah muslim ini? Sudah. Saya protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta diprotek. Apabila dia berbohong atau berdusta, otomatis tubuhnya meledak, terpotong-potong tanpa keluar darah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Alhamdulillah, kalau sudah muslim Ki Anggoro, silahkan syahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf ya sudah hadir di sini dan berkenan hadir di sini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Kalau boleh tahu, bisa diceritakan Ki tentang Gumai itu Ki. Siapa sebenarnya yang membantu suatu ramalannya itu Ki? banyak dari golongan jin, siluman, bahkan iblis ada. Nah itu sudah musim atau belum itu yang membantu itu? Fasik semua. Lah kok bisa tahu itu dari mana itu informasinya itu? Dari bisikan serta gambaran-gambaran yang terlintas di otaknya. Semua penangkapan-penangkapan itu diutarakan. Semua gambaran-gambaran yang didapatkan dari gaib, semuanya itu dari iblis. Itu si Gumai itu sudah bisa dari kecil atau baru-baru ini? Dari remaja. Dari remaja. Dari kecil hanya bisa menerawang. Karena ada dari sosok jin maupun siluman yang membantu membukakan indera penglihatannya. Anak itu peka. Tapi semakin lama banyak ritual yang digunakan sertai doa-doa yang menyebabkan bangsa iblis masuk sehingga mempertajam dan mendapatkan gambaran-gambaran apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi seperti itu ya. Nah lalu dari leluhurnya sendiri itu ada yang membantu enggak itu? Tidak ada. Itu murni, bukan turun-temurun. Memang anak itu suka keilmuan, suka dengan sesuatu hal-hal yang mistis yang tidak banyak diketahui. Dia juga membuka praktek di rumahnya. Membuka praktek? Maksudnya praktek gimana? Untuk melihatkan masa depan seseorang yang datang ke situ. Bukan hanya ingin mengetahui apa dan bagaimana hidupnya sehingga bisa dapat berubah lebih baik, tapi banyak kalangan-kalangan artis,
maupun pejabat yang datang. Banyak orang-orang kaya yang merapat ke sana, ingin dibantu, dilihatkan. Apabila yang dilihatkan tidak sesuai, mereka ingin dibantu agar sesuai dengan hajatnya. Misalnya ada yang sedang kehilangan banyak proyek, tender-tender, kehilangan bisnis, mereka mencari solusi dan mendekat kepada Gomay untuk mendapatkan pencerahan serta solusi dari masalah yang sedang dialami oleh pasien tersebut. Jadi seperti itu ya. Lalu sebelum melakukan proses penerawangan itu apakah ada kegiatan khusus itu si Gumai itu? Kegiatan khusus itu selalu dilakukan dan dijaga, baik ada pasien maupun undangan-undangan dari pihak-pihak media. Itu guna untuk menjaga dan mempertajam penglihatannya di masa depan. Pastinya penglihatan itu tidak semerta-merta benar dan tepat. Tapi saat ini kebanyakan apa yang diterawang saat di media itu kebanyakan mendekati kebenaran. Tetapi berbeda saat beliau membuka praktek di rumah. Itu semuanya adalah bagian dari rencana agar semua orang percayai akan ramalan-ramalan. Semua orang itu yakin dan meyakini bahwa apa yang dilihat, apa yang dibicarakan oleh Gumay itu pasti akan terjadi. Sehingga itu juga membantu proses untuk menjadikan apapun yang dikatakan oleh hal itu untuk mendekati kebenaran tersebut. Yeah. Nah ini kondisi si Gumay ini kalau boleh tahu nih gimana ini sekarang? Sakitnya kambuh-kambuhan. Sakit? Sakit organ dalam. Itu ada medis atau lain itu? Medis ada, non medis juga ada. Kalau medisnya itu apa itu kalau divonis itu? Semua penyakit yang dari medis awalnya itu dari non medis. Paru-paru hingga liver, semuanya terkena. Kalau sebenarnya non medis itu sebenarnya itu apa itu yang mempengaruhi itu, menyebabkan sakit itu? Itu adalah perjanjian yang dibuat oleh anak tersebut. Perjanjian apabila saat ritual Gumay selalu meminta pertolongan dan mengeluarkan hajatnya agar dia dipercaya dan menjadi peramal yang terkenal dengan ramalan-ramalan yang tepat, meramal artis, meramal kondisi saat ini yang akan menimpa di Indonesia ini.
Semuanya itu atas bantuan dari perjanjiannya dengan iblis. Sehingga apa yang sudah dibantu oleh iblis, iblis meminta bayarannya, roh dan sukmanya itu diambil dan digantikan serta dikloning dari iblis tersebut. Apabila manusia mengetahui wajah dan kondisi fisik dari anak itu seringkali berubah-ubah, kadang nampak tua, sangat tua, kadang biasa-biasa saja, tapi yang paling bisa dilihat dengan mata biasa adalah badannya yang kering kerontang, bahkan hingga sakit-sakitan. Itu semua adalah bayaran yang diminta oleh iblis secara tidak langsung. Apabila Kumai mengetahui, dia tidak akan pernah melakukan perjanjian hal tersebut. Nah itu dari apa dia kok bisa melakukan itu? Dari amalan atau apa itu? Atau ritual-ritual khusus itu? Ritual-ritual khusus. Ritual yang menggunakan darah hewan. Astagfirullah. Maksudnya darah hewan itu diapakan? Diminum. Diminum. Astagfirullahaladzim. Lalu kalau tadi soal bilang masalah perjanjian itu, kalau orangnya meninggal itu perjanjiannya masih atau enggak itu? Masih. Masih. Nah yang diambil apa lagi kalau orangnya yang sudah meninggal itu? Orang yang melakukan perjanjian tidak akan kembali ke akhirat. Mereka akan gentayangan. Mereka akan menjadi budak dari apa yang mereka lakukan semasa hidupnya. Mereka akan menjadi tawanan hingga pasukan dari amalan, dari pesugihan, dari keilmuan yang mereka anut dan mereka yakini. Nah itu kalau boleh tahu itu rosokmennya itu diambil berapa? Tiga. Apakah itu nanti ngaruh ya ke depannya sama anak cucunya itu nanti? Berpengaruh. Yang saat ini paling pengaruh adalah pada Kumai tersebut. Sampai Kumai mati. Nah, bukannya sudah kalau setiap mau ritual yang kamu jelaskan tadi, bukannya kan sudah dikasih makan itu, darah itu. Tapi kok bisa itu ya, masih minta roh ya, 9 roh tuh, iya, kalau nggak salah. Iya, yang kamu tadi ceritakan itu. Kan sebelum melakukan ritual kan minum darah itu. Bangsa jin, setan, siluman, maupun iblis tidak akan pernah puas dan cukup hanya diberi makan, baik dengan sesajen, dengan tumbal ataupun apapun. Mereka tidak akan puas. Mereka akan menagih sampai ke akar-akarnya. Mereka akan membuat
orang tersebut mati. Hingga saat kematiannya, roh dan sukmanya nanti akan ditawan dan dijadikan prajurit. Sehingga di kalangan manusia dikenal dengan arwah ataupun sosok yang gentayangan. Jadi kalau yang gentayangan itu mungkin bisa jadi karena faktor-faktor yang tadi kamu sampaikan tadi ya? Banyak itu juga karena sesuatu dosa, kesirikan, kemusyrikan, sehingga ada kadang orang yang jasadnya tidak diterima di bumi. Bahkan saat kematiannya banyak kejadian-kejadian aneh, entah membusuk, entah kuburan banyak airnya atau apapun. Itu nyata, itu semua karena dosa dan tingkah laku semasa manusia itu hidup, sehingga bumi pun menolaknya. Dan apabila orang yang melakukan perjanjian, mereka itu bisa dikubur dengan wajar, tetapi rohnya tidak kembali ke asal muasalnya. Mereka akan ditawan. Lah kalau yang kamu sebutkan tadi, iblis sendiri itu kalau mengasih informasi itu cukup dia sendiri atau punya pasukan gitu? Tergantung iblis yang dimintai untuk menjadi sekutunya saat perjanjian itu berlangsung. Apabila iblis yang masuk sudah mempunyai pangkat, pasti mempunyai anak buah. Tapi kalau iblis yang masih muda dan belum berpengalaman, iblis akan senantiasa menyatu dalam jasad wadahnya, sehingga membutuhkan waktu yang lama sampai orang itu tua, karena iblis itu menggerogoti dan membisik-bisiki karena tidak mempunyai pasukan. Oleh sebab itu prosesnya lama. Tetapi beda lagi apabila yang dimintai adalah panglima-panglima iblis. Orang itu dari muda akan merasakan sakit yang terus-menerus silih berganti. Baik organ-organnya yang sakit, entah kecelakaan, itu semua sudah dialami semasa mudanya sampai kesulitan mati saat tua. Silahkan diminum-minum dan dimakan-makan dulu dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta dikasih makanan hidangan yang lengkap, makanan, minuman, buah-buahan. Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad, Allah, Shallallahu Muhammad. Silahkan diminum dan dimakan dulu. Nanti, terima kasih. Ya, nanti ada yang saya tanyakan lagi soalnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta ruangan ini tutup. Tidak ada yang bisa dari golongan jin fasik dan iblis siluman menyerang. Shallallahu Muhammad. Apabila ada yang menyerang, otomatis serangannya kembali 1000 kali lipat. Allah, Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad, Shallallahu. Gimana? Apanya? Udah enak? Maksudnya gimana rasanya? Enak apa enggak makanannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini ada yang saya tanyakan lagi. Lah itu si Guma itu
apakah bisa dia meramal hidupnya sendiri tuh? Kapan ajalnya tiba atau? Tidak bisa. Gak bisa. Orang bisa meramalkan orang lain, tapi tidak akan bisa meramal dirinya sendiri, bahkan hingga kematiannya. Kematiannya mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, mungkin ada pesan atau kesan yang Mbah ini ingin sampaikan kepada seluruh Indonesia ini, rakyat Indonesia ini. Jangan mempercayai suatu rampalan alam ataupun penerawangan. Itu semua adalah tipu daya dari bangsa jin, siluman, bahkan iblis. Apalagi orang itu berbicara dengan sadar. Peramal yang berbicara secara gamblang dengan sadar itu menggunakan bisikan serta gambaran yang ditangkap dan dimasukkan oleh iblis dalam otaknya. Informasi itu dicuri oleh iblis yang keakuratannya hanya sedikit. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apabila banyak orang yang mempercayai ramalan tersebut, cara tidak langsung itu sama saja menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan, akhlak, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sedikit demi sedikit bergeser karena sudah tertanam di otaknya sehingga meracuni hatinya. Jadi apapun yang dikatakan seseorang itu, mereka meyakini dengan benar-benar yakin, mengalahkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan takut akan sesuatu dari Allah, tapi mereka lebih percaya apa yang dikatakan oleh si peramal tersebut. Ya, terima kasih atas pesannya ya. Silahkan kembali lagi ke asal muasalnya. Terima kasih sudah hadir di sini dan memberikan informasi. Ya, saya pamit undur diri. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta dikeluarkan ke tubuh mediator ini dengan selamat, diantarkan ke asal muasalnya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta dikembalikan 9 ruh dan 7 sukmanya mediator ini yang 100% asli kembali ke jasadnya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kembali sehat berkas waras. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Gimana Mas, sudah kan? Iya. Alhamdulillah dalam ini. Alhamdulillah saudaraku semua, dari video ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Jadi kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering-sering bersolawat, sering-sering berzikir, sering-sering bersedekah, dan sering-sering berdoa agar kita semua diberi pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman nantinya. Dari video kami mohon doanya saudaraku semua dibantu
di share dan dibagikan, dan jangan lupa di subscribe dan di komen. Terima kasih atas dukungannya dan support saudaraku semua. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa kami minta doanya juga kepada saudaraku semua agar kami diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa membuat video-video selanjutnya. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.